Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Faruqi Al-Ahrori. Di video ini kita akan membahas tentang pendidikan multikultural, karakteristik dan tujuan. 1. Pengertian dan tujuan pendidikan multikultural. Definisi. Pendidikan multikultural adalah sebuah konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan proses yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, terlepas dari gender, orientasi seksual, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya mereka. Tujuan utama, mengubah struktur sekolah dan lingkungan pendidikan agar siswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Mengurangi diskriminasi dan prasangka dalam sistem pendidikan. Mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya. 2. Karakteristik pendidikan multikultural. Kesetaraan pendidikan, beberapa kelompok siswa, seperti perempuan, siswa kulit berwarna, dan siswa dari kelas sosial rendah, seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam mencapai kesetaraan pendidikan. Contoh, di tingkat lanjut, siswa laki-laki cenderung lebih unggul dalam matematika dan sains, sementara siswa perempuan lebih cenderung diam di kelas. Reformasi sekolah. Pendidikan multikultural tidak hanya fokus pada perubahan kurikulum, tetapi juga pada perubahan lingkungan sekolah secara keseluruhan, termasuk kebijakan, praktik pengajaran, dan interaksi antara guru dan siswa. 3. Sejarah perkembangan pendidikan multikultural. Gerakan Hak Sipil, 1960-an pendidikan multikultural muncul dari gerakan hak sipil di Amerika Serikat, di mana kelompok etnis, terutama Afrika Amerika, menuntut perubahan dalam sistem pendidikan. Tuntutan termasuk revisi kurikulum untuk mencerminkan pengalaman dan sejarah kelompok etnis, serta perekrutan lebih banyak guru dan administrator dari kelompok minoritas. Gerakan hak perempuan juga memengaruhi pendidikan multikultural dengan menuntut kesetaraan gender dalam pendidikan. Perempuan menuntut agar kurikulum dan buku teks mencerminkan kontribusi perempuan dalam sejarah dan masyarakat. 4. Makrobudaya dan mikrobudaya di Amerika Serikat. Makrobudaya, budaya inti yang dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat AS, seperti nilai-nilai individualisme, kesetaraan, dan kebebasan. Mikrobudaya, subkultur yang memiliki nilai dan norma yang berbeda dari budaya inti, seperti kelompok etnis, agama, dan gender. Contoh, budaya Afrika Amerika, Latino, dan Native American memiliki nilai-nilai yang berbeda dari budaya mainstream AS. Mediasi budaya. Siswa seringkali harus menyesuaikan diri antara budaya rumah dan budaya sekolah. Misalnya, pola interaksi di rumah mungkin berbeda dengan pola interaksi di sekolah, yang dapat menimbulkan tantangan bagi siswa. 5. Dimensi pendidikan multikultural. Integrasi konten. Menggunakan contoh dan konten dari berbagai budaya dalam pengajaran untuk mengilustrasikan konsep pelajaran sejarah, guru dapat memasukkan konten tentang peran perempuan dan kelompok minoritas dalam pembangunan negara. Proses konstruksi pengetahuan. Membantu siswa memahami bagaimana asumsi budaya, perspektif, dan bias memengaruhi cara pengetahuan dibangun dalam suatu disiplin ilmu. Contoh, siswa dapat mempelajari bagaimana teori rasial dalam sains telah memengaruhi interpretasi tes kecerdasan. Pengurangan prasangka, mengurangi sikap negatif terhadap kelompok ras dan etnis yang berbeda melalui materi pengajaran dan kegiatan yang dirancang untuk mempromosikan pemahaman antar kelompok. Contoh, menggunakan materi multi-etnis yang menampilkan citra positif dari berbagai kelompok. Pedagogi kesetaraan, memodifikasi metode pengajaran untuk memfasilitasi keberhasilan akademik siswa dari berbagai latar belakang. Contoh, menggunakan teknik pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan prestasi siswa kulit berwarna. Budaya sekolah yang memberdayakan, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesetaraan gender, ras, dan kelas sosial. Contoh, mengevaluasi praktik pengelompokan siswa, partisipasi dalam olahraga, dan interaksi antara staf dan siswa. 6. Sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai mikrokosmos. Sekolah memiliki budaya, norma, dan nilai yang perlu diubah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Perubahan harus mencakup semua aspek sekolah, termasuk kurikulum, kebijakan, dan interaksi sosial. Kurikulum tersembunyi, nilai dan sikap yang tidak diajarkan secara eksplisit tetapi dipelajari oleh siswa melalui interaksi sehari-hari di sekolah. Contoh, sikap guru terhadap siswa dari kelompok minoritas dapat memengaruhi persepsi siswa tentang diri mereka sendiri. 7. Tantangan dan isu dalam pendidikan multikultural. Diskriminasi dalam pendidikan. Siswa dari kelompok tertentu, seperti Afrika Amerika dan Latin, seringkali diberi label sebagai berkebutuhan khusus secara tidak proporsional. Contoh,
Banyak siswa kulit berwarna yang dianggap memiliki keterbelakangan mental hanya karena tes kecerdasan tidak memperhitungkan perbedaan budaya. Kesenjangan sosial, kelas sosial, ras, dan gender memengaruhi peluang pendidikan siswa. Contoh, siswa dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas ke sumber daya pendidikan. Pendidikan multikultural sebagai proses berkelanjutan. Tujuan pendidikan multikultural, seperti kesetaraan pendidikan dan penghapusan diskriminasi, tidak akan pernah sepenuhnya tercapai, tetapi harus terus diperjuangkan. Tujuan global. Pendidikan multikultural bertujuan membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berfungsi dalam berbagai budaya, baik lokal maupun global. Pentingnya reformasi sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural, diperlukan perubahan menyeluruh dalam sistem sekolah, termasuk kurikulum, kebijakan, dan praktik pengajaran. Itulah penjelasan tentang pendidikan multikultural, karakteristik dan tujuan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.